Selamat pagi semuanya. Nah, kita ketemu lagi dengan saya, Dia Yulandari. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas terkait Myanmar, salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, Myanmar ini kita tahu bahwa sekarang lagi banyak dibahas ya, karena berbagai isu di Myanmar. Nah, kita akan membahas terkait Myanmar dari sebelum dijajah oleh kolonial, kemudian merdeka, dan juga bagaimana Myanmar saat ini. Begitu. Nah, ini merupakan eh, bagaimana Myanmar ya. Nah, di masa sebelum kolonialisme ada di Myanmar, yang pertama adalah teman-teman kita perlu tahu bahwa Myanmar itu dulu bentuknya adalah kerajaan ya. Nah, di waktu abad ke-9 sampai 13 ada kerajaan yang paling populer di Myanmar yaitu kerajaan Pagan. Nah, kerajaan ini memang kerajaan yang bisa untuk menghubungkan Myanmar dan kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan yang memang menyatukan Myanmar ya. Nah, Raja Anawarta ini yang menyebarkan agama Buddha, Theravada di Myanmar, sehingga agama terbesar di Myanmar adalah agama Buddha. Nah, kemudian Raja Anawarta juga menjadikan Buddha sebagai menjadikan Pagan sebagai pusat budaya. Kemudian di akhir abad ke-13 Pagan runtuh ya karena invasi Mongol, sehingga kerajaan kecil seperti Ava dan juga Hantawadi muncul. Nah, kemudian ini merupakan kejadian yang menurut saya perlu dipinpoint yaitu di dinasti Tongo abad ke-16 ini merupakan dinasti yang bisa untuk menyatukan kembali Myanmar sehingga bisa ekspansi sampai ke Asia Tenggara. Nah, kemudian titik balik Myanmar adalah di abad ke-18 ketika dinasti Konbaung. Kenapa begitu? Karena pada masa ini merupakan modernisasi militer ya. Militer di Myanmar sudah mulai untuk menggunakan alat-alat yang lumayan canggih dan juga sudah mulai untuk menggunakan senjata api. Nah, namun dinasti Konbaung juga punya ambisi yang besar ya, yaitu untuk menyebarkan pengaruh Myanmar sampai di luar Myanmar, sampai juga di wilayah perbatasan Myanmar dan juga India, yang pada waktu itu India memang sedang dijajah oleh Inggris. Sehingga ketika Myanmar punya ambisi untuk menyebarluaskan pengaruhnya sampai ke perbatasan Myanmar India, nah, akhirnya kan juga ini menimbulkan celah Inggris untuk melawan Myanmar. Sehingga akhirnya Inggris dan juga Myanmar konflik ya. Karena ya tadi ya wilayah perbatasan, tadi Myanmar mencoba masuk, kemudian pada waktu itu India memang sudah dipegang oleh Inggris. Sehingga ini membuka jalan kolonialisasi. Nah, kemudian ketika Inggris konflik dengan Myanmar, sebenarnya Myanmar sudah konflik dengan Inggris atau perangnya sudah 3 kali ya. Tahun 1824, 1852, dan 1885. Namun perang tadi Myanmar kalah, sehingga Inggris menaklukkan seluruh Myanmar. Sehingga di tahun 1885, Myanmar menjadi bagian dari Kekaisaran Britania. Nah, ketika Inggris menjajah di Myanmar, Inggris membangun infrastruktur seperti sel kereta, kemudian pelabuhan dan juga membuka ekonomi untuk skala ekspor seperti beras, kemudian kayu dan juga minyak. Namun sayangnya karena juga masa penjajahan ya kolonialisme, maka pusat perhatian penjajah tentu untuk negaranya sendiri ya, yaitu negara Inggris, sehingga ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Myanmar pada waktu itu. Dampaknya mencakup ketimpangan sosial ekonomi, kemudian posisi strategis di wilayah Myanmar dikuasai oleh kolonialis dan juga imigran. Begitu. Nah, ketika waktu berlanjut ya di awal abad ke-90, di tahun 1900-an, itu muncul gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh pelajar dan juga kaum muda. Tokoh pentingnya adalah Aung San, beliau ini yang memimpin perjuangan untuk melawan Inggris supaya Myanmar bisa merdeka ya, dan juga bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Nah, sehingga perjuangan para pelajar dan juga kaum muda di Myanmar tergantikan atau terobati ya dengan diraihnya kemerdekaan Myanmar dari Inggris tahun 1948 di tanggal 4 Januari. Nah, ketika 1948 ini awal Myanmar merdeka dari Inggris, sistem pemerintahnya demokratis, teman-teman. Nah, demokratisnya dengan punya cita-cita untuk membangun bangsa pasca kolonialisme yang demokratis gitu ya. Nah, pasca kemerdekaan Myanmar secara lebih mendalam di tahun 1948 tadi, pemerintahan ini sudah demokratis, nah parlementer, maka ada yang namanya Perdana Menteri ya dan juga kepala negara di sana. Nah, kemudian namun di 1962-an itu ada konflik etnis di Myanmar dan juga politik yang tidak stabil gitu. Nah, akhirnya
1962 itu dimulainya rezim militer akibat atau hasil dari kudeta Jenderal Ne Win di Myanmar, sehingga dari yang awalnya demokratis tadi beralih ke rezim militer. Ada kebijakan Burmese Way to Socialism sehingga ekonomi yang memburuk dan juga negara Myanmar terisolasi dari mata dunia. Nah, namun teman-teman di 1988 ini ada pemberontakan 888 untuk menuntut demokrasi. Kemudian, namun karena militer memang di Myanmar memegang kendali besar ya, sehingga demokrasi itu juga bisa dihentikan oleh militer. Nah, kemudian di tahun yang sama juga muncul NLD. NLD ini Liga Nasional untuk Demokrasi atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai National League for Democracy, nah dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Nah, ini merupakan harapan kembali ya Myanmar untuk merubah kembali pemerintahannya dari militer menuju ke demokratis lagi. Kayak gitu. Nah, NLD juga menang di pemilu ya 1990, namun hasilnya dibatalkan oleh militer. Nah, kemudian ini merupakan periode 1988 sampai 2020. Nah, jadi 1988 itu kan memang NLD menang di pemilu tapi dibatalkan oleh Myanmar ya. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik. Dalam arti kita bahas ya terlebih dahulu, teman-teman silahkan dicek dari sekian tahun yang saya tampilkan di layar, sebenarnya tolak balik atau titik balik Myanmar adalah terjadi di 2011 ya, ketika awal reformasi yang mana Thein Sein membentuk pemerintahan semi sipil yang juga membuka jalan demokrasi. Nah, kemudian di pemilu tahun 2015 NLD ini Liga Nasional untuk Demokrasi atau Partai Demokratis ya di Myanmar itu menang pemilu sehingga Aung San Suu Kyi itu menjadi State Councilor atau penasehat negara. Nah, namun ketika negara sudah demokratis ternyata ada masalah ya. Ada masalah krisis Rohingya. Krisis Rohingya ini kita tahu bahwa warga Myanmar yang beragama Muslim, yaitu suku Rohingya, ini mendapatkan diskriminasi ya dari pemerintahan Myanmar. Sehingga ada masalah besar di sini, masalah HAM mulai disoroti di Myanmar. Myanmar mendapatkan kecaman dunia dan juga eksodus besar-besaran terjadi, serta kecaman internasional semakin besar. Eksodus maksudnya adalah banyak orang-orang Rohingya dari Myanmar ini mereka berpindah ke negara lain dan dilakukan secara masif besar-besaran begitu. Nah, kemudian 2020 demokrasi masih rapuh karena memang di Myanmar ini kan sebenarnya militer memegang posisi yang kuat ya di pemerintahan. Kayak begitu. Nah, militer tetap dominan lewat undang-undang tertinggi di Myanmar tahun 2008. Kemudian ini sebenarnya ada pemilu lagi di tahun 2020 ya. Nah, namun ini merupakan dikudeta oleh junta militer Myanmar, yaitu di 1 Februari 2021 militer kembali mengkudeta Myanmar sehingga ya ini dia pemerintahan berganti lagi ya dipegang oleh militer dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Nah, alasannya apa? Militer menggulingkan pemerintahan NLD. Alasannya adalah militer percaya bahwa ada kecurangan pemilu di tahun 2020 yang dimenangkan oleh LND. Seperti itu. Nah, rakyat memprotes sebenarnya, tapi militer merespons dengan kekerasan yang luar biasa ya. Ya begitu. Nah, bagaimana keadaan saat ini? Saya rasa teman-teman bisa ngecek ya di internet dan juga di berbagai sumber bacaan lain bagaimana keadaan di Myanmar saat ini ya. Ada junta militer yang masih berkuasa, kemudian ribuan korban jiwa, dan juga ada penahanan politik. Kemudian Myanmar juga mendapatkan sanksi dan kecaman dari dunia internasional. Nah, perjuangan rakyat untuk demokratis di Myanmar masih berlangsung. Kayak gitu. Nah, ini merupakan ekonomi Myanmar. Ini linknya sudah ada, teman-teman bisa dicek ya di Google terkait bagaimana pertumbuhan GDP Myanmar year by year ada dan juga ekspor impor Myanmar itu dikirim atau mengirim barangnya dari negara mana, kemudian produknya apa saja sudah ada di link begitu ya. Nah, ini secara singkat terkait Myanmar, detailnya kita bahas lagi di kesempatan yang lain. Teman-teman semangat selalu, kita juga harus benar-benar tahu ya apa yang terjadi di kawasan
Asia Tenggara karena itu memang kawasan di mana tempat kita tinggal ya. Kita harus aware juga terkait masalah apa sebenarnya yang dihadapi oleh Indonesia dan juga di negara-negara tetangga kita. Kayak begitu. Dengan kita tahu informasi, kita bisa memberikan perhatian dan juga kepedulian kita untuk ikut membantu penyelesaian masalah mungkin di bidang sosial ya. Kayak begitu. Nah, begitu saja teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semangat selalu.